Kembali di iNews Malam, pemirsa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding ada orang di lingkaran Jokowi yang akan mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang disebut-sebut sebagai orang dari lingkaran Jokowi di balik gerakan kudeta di Demokrat menegaskan jangan melibatkan Jokowi dalam isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini bukan Muldoko ini. Curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja ya, gitu. Ya. Berikutnya ya udah dengerin aja. Ya, saya sebenarnya prihatin gitu ya, melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Ya, kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan, ya silakan aja. Saya agak keberatan. Gitu. Berikutnya teman-teman sekalian, saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana, ya diborgol aja kali ya. Gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Itu aja kira-kira penjelasan dari saya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendapat laporan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dari sejumlah kader baik di pusat maupun di daerah. Gerakan upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis. Melibatkan 5 orang, yaitu 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang non-aktif 6 tahun, mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormat karena korupsi 9 tahun lalu, 1 mantan kader yang keluar sejak 3 tahun lalu, serta pihak non-partai yaitu pejabat tinggi di lingkaran Jokowi. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan langsung. Mereka disebut merencanakan penggantian pimpinan Partai Demokrat melalui kongres luar biasa, sehingga bisa menjadikan Partai Demokrat kendaraan di Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Eko Miyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri. 2 diantaranya merupakan mantan direktur utama.
Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Dari 8 tersangka, 2 diantaranya merupakan mantan Direktur Utama PT ASABRI, yaitu Majen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri dan Letjen Purnawirawan Sony Wijaya. Badan Pemeriksaan Keuangan menyebut kerugian negara dalam kasus ASABRI lebih dari 23 triliun rupiah. Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi PT ASABRI Persero bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT ASABRI Persero yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu HH, BTS, dan LP, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT ASABRI Persero dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio PT ASABRI Persero terlihat seolah-olah baik. Pemirsa, tim penyidik KPK menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial pandemi COVID-19. Sebanyak 15 reka adegan diperagakan. Rekonstruksi kasus suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 digelar tim penyidik KPK di Gedung Pusat Anti Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Rekonstruksi dilakukan tanpa dihadiri mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sementara 3 tersangka yang hadir, yakni mantan pejabat pembuat komitmen Kemensos Adi Wahyono dan Batius Joko Santoso, serta Haris Sidabuke selaku pihak swasta pemberi suap. Dari 15 adegan yang diperagakan, suap dilakukan dalam beberapa tahap dengan total uang tunai sekitar 2,8 miliar rupiah. Pada prinsipnya, di dalam proses penyidikan perkara ini, jika kemudian tim penyidik KPK meyakini dan dapat menyimpulkan dari keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh di dalam proses penyidikan ini ditemukan adanya 2 bukti permulaan yang cukup, adanya peristiwa dan perbuatan keterlibatan pihak lain, tentu KPK akan mengembangkan lebih lanjut dengan menetapkan pihak-pihak tersebut sebagai tersangka di dalam dugaan korupsi perkara ini. Hasil rekonstruksi akan digunakan sebagai berita acara yang nantinya dapat digunakan sebagai pengembangan kasus. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Oki Mahendra, Maria Oktober, iNews melaporkan. Sidang perdana kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 6 terdakwa terancam 5 tahun penjara karena kelalaian dalam bekerja. 6 terdakwa kasus kebakaran gedung kantor utama Kejaksaan Agung pada 20 Agustus 2020 lalu dihadirkan jaksa dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin petang. Dalam agenda pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum membagi menjadi 3 berkas yang terpisah. Pembagian berdasarkan peran para terdakwa dalam pengerjaan proyek yang berada di lantai 6 Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Terdakwa terancam pasal 188 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara akibat kelalaian merokok saat bekerja. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali bersafari. Hari ini Kapolri mengunjungi Kepala Staf Angkatan Udara serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kunjungan Kapolri hari ini menjadi salah satu upaya untuk mempererat soliditas TNI Polri. Keduanya siap berkolaborasi untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 dan mengamankan pembangunan nasional. Selain mengunjungi Kasau, Kapolri juga mengunjungi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Keamanan negara, keselamatan rakyat, maka soliditas TNI dan Polri wajib, dan itu harus bisa dilaksanakan mulai dari level atas sampai level paling bawah. Oleh karena itu tadi juga kita
diskusikan beberapa program kerjasama, baik yang bersifat pendidikan, pelatihan bersama, dan juga kegiatan-kegiatan operasional yang tentunya bisa disinergikan antara TNI Polri dalam hal ini Angkatan Udara.